Pamungkas Manajemen 24JX. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai the implementation of operational risk management in companies. Manajemen risiko operasional di perusahaan. Operational risk management is very important because every company faces various issues that may describe its activities. Therefore, companies need to identify and manage their risk properly to maintain business continuity and achieve organization goals. Now, let us begin this discussion. First, I will explain the maintaining of operational risk. Operational risk refers to the possibility of losses caused by failure in internal process, human errors, system failures, or external events that affect company operations. Risiko operasional dapat terjadi pada berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan manufaktur, jasa, maupun perdagangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian yang baik untuk meminimalkan dampak risiko tersebut. Next, I will explain several types of operational risk in companies. The first type is human resource risk. Risiko sumber daya manusia berkaitan dengan kesalahan karyawan, kurangnya keterampilan, rendahnya produktivitas, maupun pelanggaran terhadap prosedur kerja yang telah ditetapkan. The second type is process risk. Risiko proses terjadi akibat kesalahan dalam prosedur operasional, kurangnya efektivitas sistem kerja, atau lemahnya pengawasan yang dapat menyebabkan keterlambatan maupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. The third type is technology risk. Risiko teknologi berhubungan dengan kerusakan sistem informasi, kegagalan perangkat lunak, gangguan jaringan, maupun serangan cyber yang mengakibatkan aktivitas perusahaan. The fourth type is external risk. Risiko eksternal berasal dari faktor di luar perusahaan seperti bencana alam, perubahan regulasi pemerintah, gangguan pasokan bahan baku, maupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. After understanding types of risk, I will explain several ways to manage operational risk. The first step is risk identification. Perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi agar dapat mengetahui sumber masalah yang dapat menghambat operasional perusahaan. The second step is risk analysis. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terhadap kegiatan operasional. The third type is evaluation. Risiko yang telah dianalisis kemudian dievaluasi untuk mengetahui risiko mana yang memiliki prioritas tinggi dan perlu segera ditangani. The fourth step is risk control. Perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan pengendalian seperti memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan pelatihan karyawan, memperkuat sistem teknologi informasi, serta melakukan pengawasan secara berkala. The final step is monitoring and evaluation. Monitoring dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Furthermore, there are several benefits of implementing operational risk management in companies. First, it helps minimize potential losses. Second, it improves operational efficiency and effectively. Third, it supports better decision making. Fourth, it increases employee productivity and performance. Finally, it helps maintain business community and change the company competitive. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur dapat menerapkan manajemen risiko operasional dengan melakukan perawatan mesin secara berkala untuk mengurangi kemungkinan kerusakan mesin yang dapat menghambat proses produksi. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan mengurangi kesalahan dalam bekerja. In conclusion, operational risk management plays an important role in supporting business sustainability. Dengan melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta monitoring risiko secara berkala, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan efektivitas operasional. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.